Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan VCF dengan ASTM tabel 54B versi tahun 1980. VCF ini digunakan untuk mengkoreksi volume produk olahan atau generalized product pada suhu observ ke volume pada suhu standar 15 derajat Celcius. Semoga bermanfaat. ASTM tabel 54B versi tahun 1980. ASTM tabel 54B digunakan untuk menghitung faktor koreksi volume atau volume correction factor yang diperlukan untuk mengkonversi volume produk olahan atau generalized product dengan density 15 derajat tertentu pada suhu pengamatan ke volume 15 derajat Celcius. Tabel ini harus diinput dengan density 15 derajat Celcius dalam kilogram per meter kubik dan suhu pengamatan dalam derajat Celcius dari produk olahan atau generalized product. Atau dengan kata lain, VCF ini adalah fungsi dari density 15 derajat Celcius dan suhu pengamatan. Input density 15 derajat Celcius dibulatkan ke terdekat 0,5 kg per meter kubik dan suhu pengamatan dibulatkan ke terdekat 0,05 derajat Celcius. Perlu diingat bahwa suhu observ untuk input pada tabel 54B adalah suhu cairan minyak di dalam tangki. Sedangkan suhu observ untuk input pada tabel 53B adalah suhu cairan minyak di gelas ukur pada saat pengukuran density. Metode perhitungan. VCF sama dengan fungsi eksponensial kurung siku buka minus alfa 15 kali delta T kurung bulat buka 1 plus 0,8 kali alfa 15 kali delta T kurung bulat tutup kurung siku tutup. Di mana delta T sama dengan suhu observ dikurangi dengan 15. Alfa 15 sama dengan K0 dibagi dengan rho 15 kuadrat ditambah dengan K1 dibagi dengan rho 15. Catatan, nilai K0 dan K1 dapat dilihat pada video sebelumnya tentang ASTM tabel 53B. Prosedur perhitungan. Yang pertama, lakukan pembulatan nilai input density 15 derajat Celcius dan suhu observ produk di dalam tangki. Bulatkan density ke nilai terdekat
0,5 kg per meter kubik. Dan bulatkan suhu observ ke nilai terdekat 0,05 derajat Celcius. Selanjutnya, yang kedua, pilih nilai konstanta K0 dan K1 sesuai dengan kelompok komoditas. Langkah ketiga adalah menghitung koefisien ekspansi termal atau alfa. Ada dua rumus alfa. Yang pertama adalah alfa sama dengan K0 dibagi rho 15 kuadrat ditambah K1 dibagi rho 15. Di mana K0 dan K1 adalah konstanta yang dipilih sesuai dengan jenis komoditasnya. Tahapan perhitungannya adalah sebagai berikut. X1 sama dengan K0 dibagi rho 15. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 8 digit di belakang koma. Kemudian X2 sama dengan X1 dibagi rho. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 10 digit di belakang koma. Kemudian X3 sama dengan K1 dibagi rho, hasilnya dilakukan pemotongan hingga tersisa 10 digit di belakang koma. Selanjutnya, alfa adalah X2 ditambah dengan X3. Hasilnya dilakukan pembulatan hingga 7 digit di belakang koma. Rumus kedua untuk perhitungan alfa digunakan jika density 15 derajat berada di antara 770,5 dan 787,5 kg per meter kubik. Dengan rumus alfa sama dengan A ditambah B dibagi dengan rho 15 kuadrat. Di mana A sama dengan minus 0,00336312. Dan B sama dengan 2680,3206. Tahapan perhitungannya adalah sebagai berikut. X1 sama dengan B dibagi dengan rho 15. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga 8 digit di belakang koma. Selanjutnya adalah X2 sama dengan X1 dibagi rho 15. Hasilnya dilakukan pembulatan dengan 10 digit di belakang koma. Kemudian alfa sama dengan A ditambah X2, hasilnya dilakukan pembulatan dengan 7 digit di belakang koma. Selanjutnya, langkah keempat adalah menghitung delta antara suhu observ dan suhu standar atau delta T. Suhu standar adalah 15 derajat Celcius. Jadi, delta T sama dengan T dikurangi 15 derajat Celcius. Kemudian langkah kelima adalah menghitung volume correction factor atau VCF. Dengan rumus VCF sama dengan fungsi eksponensial kurung buka minus alfa kali delta T
minus 0,8 kali alfa kuadrat kali delta T kuadrat kurung tutup. Kemudian lakukan perhitungan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung pangkatnya terlebih dahulu, yaitu X1 sama dengan alfa kali delta T, hasilnya dilakukan pemotongan hingga 8 digit di belakang koma. X2 sama dengan 0,8 kali X1, hasilnya dilakukan pemotongan hingga 8 digit di belakang koma. Selanjutnya adalah X3 sama dengan X1 kali X2, hasilnya dilakukan pembulatan dengan 8 digit di belakang koma. Selanjutnya adalah X4 sama dengan minus X1 minus X3. Hasilnya dilakukan pemotongan hingga 8 digit di belakang koma. Selanjutnya kita menghitung VCF. VCF sama dengan fungsi eksponensial dalam kurung X4. Hasilnya dilakukan pembulatan dengan 6 digit di belakang koma. Nilai VCF jika lebih besar sama dengan 1, pembulatan ke terdekat 0,0001. Jika VCF lebih kecil dari 1, pembulatan ke terdekat 0,00001. Sedangkan pada tabel yang dicetak, nilai VCF dilakukan pembulatan ke terdekat 0,0001. Contoh perhitungan yang pertama. Misalkan gasolin dengan density 15 derajat Celcius sama dengan 734,2 kg per meter kubik. Dan suhu observe sama dengan 31 derajat Celcius. Diminta untuk menghitung VCF untuk mengkoreksi volume ke 15 derajat Celcius. Langkah pertama adalah pembulatan nilai input density 15 derajat dan suhu observe produk di dalam tangki. Density 15 derajat Celcius dibulatkan ke nilai terdekat 0,5 kg per meter kubik. Sehingga Rho 15 menjadi sama dengan 734 kg per meter kubik. Selanjutnya, bulatkan suhu observe ke nilai terdekat 0,05 derajat Celcius. Sehingga T sama dengan 31 derajat Celcius. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih konstanta K0 dan K1 sesuai dengan kelompok komoditas. K0 sama dengan 346,4228 dan K1 sama dengan 0,4388. Ini sesuai dengan jenis komoditas gasolin. Langkah ketiga adalah menghitung koefisien ekspansi termal atau alfa. Digunakan dengan rumus alfa sama dengan K0 dibagi Rho 15 kuadrat ditambah K1 dibagi Rho 15. Telah kita pilih K0 sama dengan
346,4228 dan K1 sama dengan 0,4388. Selanjutnya kita lakukan perhitungan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan K0 dibagi rho 15, hasilnya 0,47196566. X2 sama dengan X1 dibagi dengan rho 15, hasilnya sama dengan 0,00064300049. Kemudian X3 sama dengan K1 dibagi rho 15, hasilnya sama dengan 0,000597821. Kemudian alfa sama dengan X2 plus X3. Hasilnya sama dengan 0,00124008. Langkah keempat, menghitung delta T sama dengan 31 dikurangi 15 sama dengan 16. Kemudian langkah kelima, kita menghitung VCF. VCF sama dengan fungsi eksponensial, kurung buka, minus alfa kali delta T, minus 0,8 kali alfa kuadrat kali delta T kuadrat, kurung tutup. Selanjutnya, kita menghitung pangkatnya terlebih dahulu. Setelah kita hitung, sebelumnya alfa diperoleh 0,00124008 dan delta T sama dengan 16. Maka X1 sama dengan alfa kali delta T, hasilnya 0,01985280. X2 sama dengan 0,8 kali X1, hasilnya sama dengan 0,01588224. Kemudian X3 sama dengan X1 kali X2, hasilnya 0,0031531. Kemudian X4 sama dengan minus X1 minus X3. Hasilnya sama dengan minus 0,020168110. Selanjutnya kita menghitung VCF. VCF sama dengan fungsi eksponensial dalam kurung X4. Hasilnya sama dengan 0,980034. VCF ini bisa juga ditulis dengan formula VCF sama dengan E pangkat X4, di mana E sama dengan 2,71828184284590045. Jadi VCF yang dicari adalah sama dengan 0,98003. Contoh perhitungan yang kedua. Misalkan kerosin dengan density 15 sama dengan 796 kg per meter kubik. Dan suhu observ sama dengan 30,5 derajat Celcius.
diminta untuk menghitung VCF untuk mengkoreksi volume ke 15 derajat Celcius. Langkah pertama adalah pembulatan input density 15 dan suhu observed produk di tangki. Bulatkan nilai density ke terdekat 0,5 kg per meter kubik, sehingga Rho 15 menjadi 796 kg per meter kubik. Selanjutnya, bulatkan suhu observed ke nilai terdekat 0,05 derajat Celcius. Sehingga suhu observed T sama dengan 30,5 derajat Celcius. Kemudian langkah kedua adalah memilih nilai konstanta K0 dan K1 sesuai dengan kelompok komoditas. K0 sama dengan 594,5418 dan K1 sama dengan 0,0. Ini sesuai dengan jenis komoditas dari kerosin. Langkah ketiga adalah menghitung koefisien ekspansi termal atau alfa. Dengan rumus, alfa sama dengan K0 dibagi Rho 15 kuadrat ditambah K1 dibagi Rho 15. Telah kita pilih K0 sama dengan 594,5418 dan K1 sama dengan 0,0. Tahapan perhitungannya adalah sebagai berikut. X1 sama dengan K0 dibagi Rho 15. Hasilnya 0,74691180. X2 sama dengan X1 dibagi Rho 15. Hasilnya 0,00093,83314. X3 sama dengan K1 dibagi Rho 15 sama dengan 0,0. Maka alfa sama dengan X2 ditambah X3 sama dengan 0,0009383. Langkah keempat adalah menghitung delta T. Delta T sama dengan 30,5 dikurangi 15 sama dengan 15,5. Selanjutnya, langkah kelima, menghitung VCF. VCF sama dengan fungsi eksponensial, kurung buka, minus alfa kali delta T, minus 0,8 kali alfa kuadrat kali delta T kuadrat kurung tutup. Kemudian, kita hitung pangkatnya terlebih dahulu dengan tahapan sebagai berikut. Kita ketahui alfa sudah dihitung sama dengan 0,0009383 dan delta T sama dengan 15,5. X1 sama dengan alfa kali delta T sama dengan 0,01454365. X2 sama dengan 0,8 kali X1 sama dengan 0,01163492. Dan X3 sama dengan X1 kali X2 hasilnya adalah 0,000
16921. X4 sama dengan minus X1 minus X3. Hasilnya sama dengan minus 0,01471286. Selanjutnya kita hitung VCF. VCF sama dengan fungsi eksponensial dalam kurung X4. Hasilnya sama dengan 0,985395. VCF ini bisa ditulis dengan rumus E pangkat X4, di mana E sama dengan 2,71828182845945. Jadi VCF yang dicari adalah 0,98540. Demikian video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.